Shalom adik kecil. Shalom. Saya Kak Caca. Saya yang akan menjadi tour guide kamu sampai ke Hopetown Lalala. Hopetown Lalala itu adalah objek wisata yang sangat indah. Kakak yakin liburan Natal Medi pasti sangat berkesan di sana. Medi sudah siap dengan koper dan tiketnya? Sudah Kak, ini tiket aku. Oke Medi, di balik tiket kamu ada beberapa peraturan yang harus ditaati. Yuk kita cek sama-sama. Oke. Peraturan 1, sudah harus mandi dan berpakaian rapi. Wah, peraturan nomor 1 sudah Medi taati. Yuk kita lanjut ke peraturan kedua. Peraturan kedua, simpan makanan dan mainan. Wah, Medi, kamu belum sarapan ya? Belum. Ayo segera dihabiskan ya sarapannya. Oke. Di dalam bis tidak boleh makan dan main, supaya Medi bisa fokus menikmati acara dan melihat pemandangan selama perjalanan ke Hopetown Lalala. Oke. Peraturan 3, siapkan hati untuk Tuhan dan selalu mendengarkan instruksi. Oke. Yuk kita berangkat sekarang Kak. Hai, rasanya kita pernah ketemu deh. Di mana ya? Aku ingat, waktu di Natal tahun lalu kan? Kamu ingat nggak? Oh iya, aku ingat. Natal tahun lalu seru banget. Natal tahun ini akan menjadi lebih seru. Aku senang bertemu denganmu, Kavina. Kavina cek aku lagi ya. Aku sih sudah siap, ya kan Kak Caca? Betul, Medi sudah siap 100%. Oke, kalau gitu kita berdoa dulu yuk. Ayo adik-adik kita berdoa, lipat tangannya dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang boleh Engkau berikan bagi kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah online bersama-sama dari rumah kami masing-masing. Bapak, kami mau siapkan hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Kiranya Engkau juga berkati supaya ibadah dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat berlibur Medi, God bless. Hopetown Lalala, here I come. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Kak Fili berdoa kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat mengikuti ibadah online. Nah adik-adik, minggu lalu kita sudah menyaksikan kisah bagaimana Lala dan maminya baru pindah ke kota baru. Namanya Hopetown Lalala. Dan Lala juga ketemu sama teman baru. Namanya, ada yang ingat gak? Iya, betul. Namanya Amel. Amel lagi sedih adik-adik karena orang tuanya menunda liburan dia sampai tahun depan. Sedih banget adik-adik. Tapi adik-adik ingat ya, Tuhan selalu punya rencana yang indah di balik kesedihan kita. Jadi kalau kita merasa sedih, merasa kecewa, merasa sendiri, ingat kita punya Tuhan yang selalu menjadi sahabat kita. Nah adik-adik, minggu ini gak kalah serunya dengan minggu lalu. Karena hari ini adalah hari pertama Lala masuk sekolah. Nah, tuh, itu suara bunyi bel sekolah. Yuk adik-adik semuanya duduk yang manis ya. Wah, hari pertama sekolah, aku gak sabar deh. Udaranya cerah banget pula. Selamat pagi Lala. Hari ini kamu mau ke sekolah ya? Wah, kebetulan hari ini cerah sekali karena aku adalah matahari yang selalu menyinari dengan setia. Iya, tenang aja, hari ini awannya juga tidak gelap, pasti cerah. Semangat ya Lala,
sekolahnya? Kalian bisa semangat ya. Pasti dong! Yuk kita sambut hari yang cerah ini dengan memuji Tuhan. Adik-adik boleh bangkit berdiri. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Kita mau katakan ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Adik-adik, menurut kalian seberapa besar sih kasih Tuhan itu? Wah, ia sangat besar sekali ya. Karena begitu besar kasihnya Tuhan untuk kita, maka kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus saling mengasihi. Yuk sekarang sama-sama kita katakan Jesus loves me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar buat setiap kami. Jesus
Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Adik-adik, yuk sekarang sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan sekarang kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang tertanam di dalam hati kami boleh bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ini ada anak baru nih. Kerjain ah. Kok sepatu aku ada lengket-lengket sih? Kamu ya? Ini sepatu aku baru loh. Enggak kok. Udah aku masuk kelas. Nyebelin banget. Semoga aku masuk kelas sama dia. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, hari ini kita akan membagi kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 3 anak. Ayo kita bagi kelompoknya ya. Iya, itu Alex nggak dapet kelompok ya? Dia sendirian. Ah, mana ada yang mau kelompok sama dia? Dia kan iseng banget, aku aja sering diisengin. Iya sih, aku juga diisengin, tapi kasihan loh. Aku sih nggak mau sekelompok sama dia. Iya, kayak firman Tuhan di ibadah online. Tuhan Yesus aja mau menjadi sahabat kita. Kita juga harus saling mengasihi dan menjadi sahabat bagi yang membutuhkan. Aku ajak ya. Lex, yuk ikut kelompok aku. Hah? Aku? Kamu manggil aku? Iya, kamu. Yuk sekelompok. Beneran kamu? Iya. Yuk. Nah adik-adik, akhirnya Alex pun ikut mengerjakan tugas dengan kelompok Amel dan Lala. Di situ Alex merasa terharu dan senang juga karena akhirnya ada seorang teman yang mau mengajak dia kerja kelompok bersama. Enaknya kamu Lex, ada Lala jadi teman sekelompok deh. Sudah Lia. Oh iya, by the way Alex, kenapa sih kamu suka iseng? Kayaknya setiap hari kamu suka ngisengin semua orang. Aku hari pertama aja udah diisengin. Ya, karena aku suka aja supaya aku disautin dan diperhatikan. Karena rumahku suka sepi, hanya tinggal dengan om aku. Oh, papa mama kamu kemana? Papa mama aku sudah pergi dari aku kecil, jadi aku sangat kesepian. Oh gitu ya. Ya sudah, jangan bahas lagi ya. Oh ya, tapi Lex, kamu gak perlu iseng buat disautin sama orang. Lain kali kalau kamu lagi kesepian, ngobrol aja sama aku sama Lia. Ya kan Lia? Iya, kamu boleh deh ngobrol sama kita. Nah gitu dong, yuk kita kerjain tugasnya. Wah, aku kok merasa damai ya di hatiku.
Begini ya rasanya dikasihi oleh teman. Nah, akhirnya adik-adik senang juga ya bisa melihat Alex, Lala, dan Amel mereka berteman baik. Dan ibu guru pun senang melihat hasil nilai kelompok kerja mereka. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Pasti adik-adik semua luar biasa di dalam berkat Tuhan. Wah, rasanya senang sekali ya. Kita bisa berjumpa kembali melalui ibadah online hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya tadi pasti adik-adik sudah menyimak ya bagaimana kisah tentang Lala, Amel, dan juga Alex. Wah, Lala luar biasa ya adik-adik. Ketika dia mengalami peristiwa yang pasti tidak menyenangkan buat dirinya, tapi dia tetap mampu melakukan hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lala tetap bisa menjadi pembawa damai di mana dia berada. Luar biasa ya adik-adik. Kira-kira kalau hal itu terjadi pada diri kita, apakah kita bisa melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Lala ya? Bisa tidak ya? Pasti bisa adik-adik. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang selalu rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Betul ya adik-adik? Mungkin di dalam kehidupan kita seringkali sama seperti Lala, kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita bertemu dengan orang yang bisa saja membuat kita marah, kita sedih, kita kesel. Tapi ketika menghadapi hal tersebut sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita boleh mengampuni, kita boleh tetap mengasihi, dan kita boleh tetap menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Di dalam kisah Alkitab, Yesus mengajarkan bahwa ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, kita tidak boleh membenci orang tersebut, tetapi kita justru bisa mengasihi orang tersebut dan membawa damai dimanapun kita berada. Kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah kisah yang terdapat di dalam Yohanes 8 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Yuk adik-adik, kita simak bersama kisah melalui video berikut ini. Perempuan yang berdosa. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Pagi-pagi benar, Yesus berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat dosa. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Apakah yang harus dilakukan terhadap perempuan yang tertangkap basah ketika ia sedang berbuat dosa ini?" Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Dan akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, Tidak ada, Tuhan. lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai
dari sekarang. Nah, adik-adik, melalui kisah yang baru saja kita simak dalam video tadi, kita bisa melihat bahwa ada seorang perempuan yang kedapatan berbuat hal yang tidak baik, kedapatan berbuat dosa. Lalu ada begitu banyak orang yang membawa perempuan itu kepada Tuhan Yesus. Mereka mau tahu apa sih yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan itu. Mereka berpikir pasti Yesus akan menghukum orang ini sangat berdosa. Tapi waktu itu apa yang terjadi? Ketika orang banyak mengharapkan Yesus untuk menghukum perempuan itu, justru Yesus tidak melakukannya. Yesus justru menunjukkan belas kasihannya. Yesus justru menunjukkan kasihnya. Karena bagi Yesus, perempuan tersebut tidak pantas untuk dibenci, tidak pantas untuk dihakimi. Tetapi justru yang dibenci hanyalah dosa yang dilakukan. Karena itu ketika orang-orang banyak terus mendesak Yesus, apa yang harus kita lakukan terhadap perempuan ini? Nah, waktu itu Tuhan Yesus bilang, siapa di antara kalian yang tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan kesalahan, silakan lemparkanlah batunya dulu. Dan saat itu tidak ada satu orang pun yang berani untuk melakukannya. Karena kita semua manusia berdosa, semua pasti melakukan kesalahan. Tapi kita bersyukur karena Tuhan yang memberikan keselamatan bagi kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan keselamatan, hari ini kita diajarkan kita hidup harus membawa damai. Membawa damai bagi semua orang di sekitar kita. Pasti bisa adik-adik, karena Tuhan Yesus penolong. Jadi adik-adik, hari ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, kita belajar tidak menghakimi orang lain. Lalu yang kedua, kita belajar untuk selalu mengampuni, mengasihi orang-orang yang bersalah yang kita temui di sekitar kita. Lalu yang ketiga, kita terus belajar untuk membawa damai bagi banyak orang. Nah, ini sama nih seperti ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari mana ya? Wah, adik-adik pasti mau belajar ya. Yuk kita sama-sama mempelajarinya supaya firman Tuhan lebih lagi tertanam di dalam hati kita. Ayat hafalan hari ini terambil dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Wah, senang sekali jika kita disebut sebagai anak-anak Allah. Betul ya adik-adik? Yuk kita ulangi sekali lagi supaya adik-adik bisa lebih mengingat firman Tuhan, lebih mengingat ayat hafalan kita hari ini. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Wah, good job adik-adik semua hebat. Nah, hari ini kita kembali lagi diingatkan, yuk jadi anak-anak Tuhan yang selalu membawa damai dimanapun kita berada. Yuk adik-adik, kita sama-sama ucapkan komitmen kita, janji kita kepada Tuhan setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yuk sama-sama katakan, aku mau menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai. Sekali lagi adik-adik, aku mau menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai. Wah,
Wah, Tuhan pasti senang mendengarkan janji kita. Tugas kita adalah melakukannya, membuktikannya, dan tentu saja kita lakukan dengan pertolongan dari Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita akhiri firman Tuhan hari ini dengan melipat tangan kita, menutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami menjadi anak-anak pembawa damai, anak-anak yang tidak suka menghakimi, anak-anak yang selalu belajar untuk mengampuni, untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, tiba saatnya kita Bible Quiz. Kita mulai dari kelompok pertama, yaitu dari toddler, little blessing, sampai sekolah minggu kelas kecil. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Judul firman Tuhan hari ini adalah kasih yang membawa A. Sukacita, B. Damai sejahtera. Jawaban yang benar adalah B. Damai sejahtera. Pertanyaan kedua. Siapakah teladan pembawa kedamaian dalam cerita hari ini? A. Ahli Taurat, B. Yesus. Jawaban yang benar adalah B. Yesus. Pertanyaan ketiga. Dalam cerita firman Tuhan hari ini, Yesus mengampuni A. Perempuan berdosa, B. Ahli Taurat. Jawaban yang benar adalah A. Perempuan berdosa. Lanjut ke kelompok 2, yaitu dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Pertanyaan pertama. Kisah Yesus mengampuni perempuan berdosa diambil dari kitab A. Yohanes 8 ayat 1-11, B. Yohanes 9 ayat 1-11, C. Yohanes 7 ayat 1-11. Jawaban yang benar adalah A. Yohanes 8 ayat 1-11. Pertanyaan kedua. Apa yang dilakukan Yesus saat ahli Taurat dan orang Farisi ingin mencobainya? A. Marah kepada mereka, B. Menghukum mereka, C. Membungkuk dan menulis di tanah. Jawaban yang benar adalah C. Membungkuk dan menulis di tanah. Pertanyaan ketiga. Apa yang dikatakan Yesus pada perempuan itu? A. Aku tidak menghukum engkau, B. Aku menghukum engkau, C. Aku melupakan engkau. Jawaban yang benar adalah A. Aku tidak menghukum engkau. Pertanyaan keempat. Firman Tuhan hari ini, Yesus ingin mengajari kita untuk A. Mengasihi dan membawa kesedihan, B. Mengasihi dan saling menghukum, C. Mengasihi dan membawa kedamaian. Jawaban yang benar adalah C. Mengasihi dan membawa kedamaian. Pertanyaan kelima. Matius 5 ayat 9 berbunyi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut A. Anak-anak Allah, B. Pemilik kerajaan Allah, C. Anak-anak pintar. Jawaban yang benar adalah A. Anak-anak Allah. Wah, teman-teman pasti bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini.
Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, Tuhan berkatin bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia bisa bebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi. Dan kami juga berdoa supaya penuaian jiwa bisa terjadi di Indonesia. Tuhan, berkatilah Presiden dan Wakil Presiden dan jajaran menteri supaya memimpin Indonesia dengan hikmat dan bijaksana. Tuhan, berkatilah Pendeta Niko Notoraharjo dan Pendeta Dr. Janto Singko Putra biar memimpin gereja dengan hikmat dan bijaksana. Tuhan Yesus, terima kasih untuk bangsa Indonesia. Kami percaya bangsa kami ada dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih ada di bangsa kami. Kami berdoa dan deklarasikan gelombang ketiga COVID-19 tidak terjadi. Kami minta belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu. Pulihkan bangsa kami dari COVID-19 hingga bangsa kami bebas dari COVID-19. Tuhan, ampuni bangsa dan negara Indonesia. Tolong pulihkan perekonomian bangsa kami, ya Tuhan. Berkatilah Indonesia berlimpah-limpah, sehingga Indonesia tidak kekurangan satupun yang baik yang dari Tuhan. Kami perkatakan Indonesia penuh damai. Kami juga berdoa buat tim medis yang menangani pasien COVID. Tuhan berkati, beri semangat, kesehatan yang sempurna dan tidak terpapar COVID, sehingga Tuhan memberkati keluarga mereka, dan buat pasien COVID dimanapun mereka berada, dan buat teman-teman yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi mukjizat kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom adik-adik, kakak percaya kita semua telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kita semua bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tetapi kita semua bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mendapatkan berkat yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Kita angkat kedua tangan kita. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan telah diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.